Shalom jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama memperkatakan Mazmur 91 dan kita mengenal lebih lagi apa itu Pentakosta ketiga. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai Mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12-13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan
dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik. Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firman-Nya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Di sini Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum. Serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi Mamon. Anak muda ini lebih suka menaati Mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga, kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya, haleluya. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Pagi ini kami datang menghadap kehadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur, sebab Engkau baik, sungguh amat baik. Bapa, terima kasih buat nafas kehidupan yang Kau anugerahkan bagi kami, sehingga pagi hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu. Bapa, kiranya Engkau memberkati tim PPW yang akan melayani kami pada pagi ini. Biar kiranya pengurapan-Mu penuh atas mereka, sehingga dapat membawa umat-Mu masuk dalam hadirat-Mu. Dan biarlah pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi ini kami mau berdoa bagi para pemimpin rohani kami. Kami mau berdoa buat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo, beserta dengan keempat wakilnya. Kiranya pengurapan-Mu penuh atas Pak Niko, sehingga gembala sidang kami boleh terus membawa kami umat-Mu, Jemaat GBI Gatot Subroto, semakin hari semakin berkenan kepadamu. Kami juga berdoa bagi karayon kami, Bapak Pendeta James Selo Pranoto beserta dengan para wakilnya. Kiranya melalui hamba-Mu ini, Rayon 1A akan terus Tuhan perlengkapi dan persiapkan menjadi umat yang berintegritas di hadapan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi Bapak Gembala yang kami kasihi, Bapak Pendeta Roditus Mangunsaputro beserta dengan Ibu Rosyanti Roditus. Kami bersyukur Bapa buat gembala yang begitu baik. Kami bersyukur buat gembala yang begitu mengasihi jemaat-Mu. Biar kiranya Engkau sendiri Tuhan yang melihat kesetiaannya. Bapak, biar kiranya perlindungan-Mu sempurna atas Bapak Gembala kami. Begitu juga dengan anak-anak dan cucu-cucu beserta dengan keluarga besarnya. Engkau berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Bapak Wakil Gembala kami, Bapak Pendeta Antonius Widakdo, beserta dengan istri dan anak-anaknya. Bapa, dimanapun Engkau tempatkan hamba-Mu ini, biar kiranya Tuhan, setiap orang yang bertemu dengan hamba-Mu ini boleh menjadi berkat, boleh menerima dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih memberkati setiap pekerjaan yang dikerjakannya ya Bapa. Engkau memberkati juga keluarganya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biar kiranya Bapa, firman-Mu yang akan disampaikannya itu benar-benar adalah isi hati-Mu. Dan kami percaya Tuhan ada kuasa yang menyertainya. Ketika firman Tuhan disampaikan, umat-Mu boleh dikuatkan. Ketika firman-Mu disampaikan, umat-Mu boleh berkemenangan dan mendapat jawaban atas setiap kebutuhan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat jemaat HOT yang ada ya Bapa, dimanapun mereka berada, biar kiranya kasih Tuhan menyertai mereka. Bila ada yang sakit pada saat ini, biar kiranya kasih-Mu yang menjamah mereka dan memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, mulai dari Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dengan Bapak Wakil Presiden kami, Bapak Ma'ruf Amin, para menteri, dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Biar kiranya roh takut akan Tuhan
ada pada mereka di dalam mereka menjalankan pemerintahan ini. Kami percaya Indonesia ada di dalam tangan-Mu. Kami percaya Indonesia pasti dipulihkan di dalam nama Yesus. Inilah yang menjadi doa syafaat kami pada pagi hari ini ya Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Seberapa banyak dari kita yang berbahagia pada pagi hari ini? Boleh lambaikan tangannya. Tengok kanan kirinya, katakan, aku berbahagia. Aku berbahagia. Mari yang berbahagia untuk memuji Tuhan sama-sama. Kita menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Kita harus bersukacita di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Jangan pernah lupakan setiap kebaikannya di dalam kehidupan kita. Mari yang berbahagia, semuanya sama-sama. Kita siapkan hati kita dan katakan, ku berbahagia. One, two, ku berbahagia. Yakin teguh. Amin. Yesus abadi, kepunyaanku. Katakan, aku warisnya, ku ditebus. Ciptaan baru, ciptaan baru. Roh Kudus, aku bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia. Mari katakan, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Haleluya. Ku berbahagia. Amin. Yakin teguh. Mari dengan bangga katakan, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus. Ciptaan baru, ciptaan baru. Roh Kudus. Mari saya undang semua untuk bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia. Amin. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi
Mari yang berbahagia katakan, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya, selamanya. Coba tengok kanan kirimu, katakan, aku bernyanyi bahagia, bahagia. Terlihat dari wajahnya, amin. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, selamanya kita puji Tuhan. Memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus untuk selamanya, memuji Yesus selamanya. Tuhan, kami rindu hadirat-Mu selalu memenuhi setiap kami ya Bapa. Dan kami siap Tuhan untuk mempersiapkan hati kami mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus, untuk menjadi murid-murid-Mu yang taat dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan Yesus, dan lawatlah setiap kami Tuhan. Jangan lewati salah satu pun dari kami Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami boleh selalu dipenuhi dengan hadirat-Mu. Tuhan, kami rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Amin. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari dengan kerinduan hati kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Benar Tuhan.
aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari dengan segenap hati kita katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan kami rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu.
sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom, jemaat GBI House of Transfigurasi yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya senang sekali melayani dalam ibadah online ini. Saya berterima kasih kepada Bapak Pendeta Rodintus yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini dengan tema bangkit dan raih kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat keadaan hari-hari ini, khususnya di bangsa kita, di mana ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya yang sampai hari ini belum pulih, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang hari-hari ini sudah menutup usahanya, toko-toko ditutup, orang mulai putus asa, mulai takut, khawatir, kecewa, dan banyak yang mulai mengeluh dengan keadaan sekarang ini. Tetapi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, hari ini pesan Tuhan buat kita semuanya, ayo kita bangkit saudara. Jangan kita kalah dengan keadaan, tapi mari kita kalahkan keadaan di sekeliling kita saudara, untuk meraih kemenangan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, mari kita belajar dari murid-murid Tuhan Yesus bagaimana dia bangkit untuk mengalahkan keadaan yang pada saat itu. Di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23, firman Tuhan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin, puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita melihat bagaimana keadaan murid-murid pada waktu itu, saudara. Mereka di sini dikatakan bahwa mereka dalam keadaan takut, dalam keadaan bingung, saudara. Mungkin ada yang putus asa, ada yang kecewa, saudara. Dalam keadaan gelap, dia nggak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi puji Tuhan, saudara, waktu dia ketemu Tuhan Yesus, mereka bangkit, saudara. Dan saya percaya inilah titik awal bagaimana murid-murid Tuhan Yesus bangkit, saudara. Dan bebas dari ketakutan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, ada dua langkah yang dilakukan oleh murid-murid untuk bangkit dan meraih
kemenangan. Yang pertama, kalau kita lihat di ayat yang ke-20, bagian yang terakhir, pada waktu murid-murid melihat Tuhan Yesus, dikatakan bahwa mereka bersuka cita. Jadi Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, langkah pertama untuk bangkit meraih kemenangan yang pertama, harus bersuka cita. Murid-murid bersuka cita, saudara. Bukan karena mereka sudah bebas dari tekanan orang-orang Yahudi. Bukan karena bebas dari intimidasi orang Yahudi. Dari ancaman dari orang-orang Yahudi. Bukan karena keadaannya semakin baik. Tetapi murid-murid bangkit, saudara. Karena melihat Tuhan Yesus sudah bangkit. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Yang berikutnya, murid-murid bersuka cita, saudara. Karena Allah yang dia percayai sudah bangkit dan dia adalah Allah yang hidup. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya harus bersuka cita. Kalau saudara mau menang, Tuhan mau saudara dan saya harus bersuka cita. Kuncinya yang utama, saudara, pertama, kita harus bersuka cita. Firman Tuhan katakan dalam Roma 14 ayat 17, di situ dikatakan kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi kerajaan Allah itu berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita karena Roh Kudus. Jadi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita bersuka cita bukan karena tidak ada masalah. Kita bersuka cita karena kita melihat, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Yang berikutnya kita bersuka cita, saudara, karena kita adalah warga kerajaan surga. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, ayo saya mau ajak kita hari ini. Jangan kita fokus sama masalah. Merenungkan masalah yang kita hadapi, pergumulan-pergumulan hidup hari-hari ini. Tapi mari saudara, kita lakukan firman Tuhan, yaitu kita harus bersuka cita. Murid-murid Tuhan Yesus, saudara, bersuka cita, saudara, karena dia percaya bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang mereka percaya yaitu Tuhan Yesus, dia bangkit dari antara orang mati dan hidup untuk selama-lamanya. Kita bersuka cita karena kita percaya Allah kita adalah Allah yang hidup, yang peduli atas keadaan, yang tahu dan mengerti keadaan kita hari-hari ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayo mari kita bersuka cita, sebab sukacita adalah kekuatan kita. Jangan tunggu doa kita dijawab sama Tuhan. Atau jangan tunggu kita diberkati Tuhan, mendapatkan hadiah dulu baru kita bersuka cita. Tapi bersukacitalah maka engkau diberkati. Bersukacitalah maka doamu dijawab sama Tuhan. Mazmur 37 ayat yang keempat dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sekali lagi saudara, jangan tunggu doa kita dijawab sama Tuhan. Jangan tunggu kita mendapatkan hadiah baru bersukacita, tapi bersukacitalah maka doamu dijawab sama Tuhan. Bersukacitalah maka berkat Tuhan melimpah atas saudara dan saya. Jangan tunggu mujizat terjadi, mujizat kesembuhan terjadi. Baru kita bersukacita, puji Tuhan, aku disembuhkan sama Tuhan. Puji Tuhan, aku mengalami terobosan. Saya mau katakan hari ini, jangan tunggu mujizat terjadi, baru kita bersukacita. Tetapi Tuhan mau bersukacitalah, maka kesembuhan terjadi. Amsal 17 ayat yang ke-22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Puji Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita mau menang saudara, Tuhan mau saudara kita harus bangkit. Langkah pertama, yaitu saudara dan saya harus bersuka cita. Yang kedua, di ayat yang ke-22 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, langkah yang kedua, Tuhan mau saudara dan saya terus dalam konsisten penuh dengan Roh Kudus. Minta Tuhan supaya saudara dan saya terus diurapi dalam kuasa Roh Kudus. Kalau kita lihat di dalam Roma 8 ayat yang kedua, Roma pasal 8 ayat yang kedua, Roh memberi hidup, telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, waktu Roh Kudus mengurapi kita, waktu Roh Kudus ada dalam diri kita saudara, maka Roh Kudus itu, Roh itu, pengurapan itu akan membebaskan kita dari setiap belenggu, dari setiap ikatan-ikatan dosa. Ada terobosan yang kita alami. Banyak orang berkata, Pak, saya nggak bisa bebas dari dosa ini. Saya udah lakukan banyak cara, saya udah doa puasa dan lain sebagainya. Saya udah ikut pelepasan, tapi saya masih terikat dengan dosa ini. Hari ini kabar baik buat saudara dan saya. Lewat pengurapan Roh Kudus, lewat kuasa Roh Kudus, saudara dan saya dimampukan bebas dari setiap ikatan dosa apapun. Engkau pasti bisa bebas dari dosa yang selama ini membelenggu saudara dan saya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Roh Kudus juga membawa kehidupan dalam kehidupan kita, membawa pemulihan. Pengurapan kuasa Roh Kudus membawa pemulihan dan kehidupan dalam hidup kita. Yohanes 7 ayat yang ke-38, Yohanes 7 ayat yang ke-38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya mengalir aliran air hidup. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dari dalam hatinya akan mengalir aliran kehidupan. Membawa kehidupan, membawa pengaruh positif dalam setiap lingkungan kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, kita selalu membawa pengaruh positif, kita selalu membawa kehidupan dalam hidup kita. Kalau kita lihat di dalam Yehezkel 47 ayat yang mulai dari ayat 1 di situ, tapi kita akan lihat di dalam ayat yang 9. Yaitu dikatakan air yang keluar dari bait Allah. Kita tahu bahwa diri kita ini, tubuh kita ini adalah bait Allah. Air yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus. Di ayat yang 9 dikatakan sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, di ayat yang di kalimat yang terakhir dari ayat yang kita baca tadi dikatakan, kemanapun sungai itu mengalir, kemanapun air itu mengalir, di situ dikatakan di sana ada kehidupan. Saudara dan saya, kalau penuh dengan Roh Kudus, maka kemanapun engkau pergi, engkau selalu membawa kehidupan, engkau selalu membawa pemulihan. Waktu saudara penuh dengan Roh Kudus, maka tubuh-tubuh, sel-sel tubuh kita ini yang mati akan hidup kembali, akan pulih kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, hari ini Tuhan mau terima Roh Kudus dari Tuhan. Penuh Roh Kudus, maka engkau akan melihat yang mati dalam hidupmu. Apa yang mati? Mungkin usahamu, mungkin hubunganmu dengan sesama, mungkin keuanganmu saat ini. Hubungan kita dengan Tuhan yang saat ini sudah mulai padam. Hari ini terima Roh Kudus, maka semuanya dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Buka hatimu hari ini. Izinkan Roh Kudus memenuhi engkau pada hari ini. Supaya kita pulih, supaya kita sembuh.
Sebab firman Tuhan katakan tadi, kemanapun air itu mengalir, ada kehidupan. Waktu saudara masuk dalam usaha, di situ ada kehidupan. Waktu saudara masuk dalam rumah tangga saudara, di sana ada kehidupan saudara. Ada pemulihan terjadi saudara. Dan yang berikutnya, kalau kita terus penuh dengan Roh Kudus, dituntun sama Roh Kudus, maka Roh Kudus pengurapan itu yang memampukan saudara untuk melakukan, untuk mengalami perkara-perkara melampaui kemampuan saudara. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya banyak mengalami saudara. Banyak saya melihat bagaimana orang-orang mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Hal-hal yang tidak masuk akal saudara. Tapi itu yang dialami. Kenapa? Karena ada kuasa Roh Kudus yang membantu. Ada pengurapan yang memampukan mereka untuk meraih perkara-perkara, berkat-berkat, pertolongan melampaui kemampuan mereka. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan apa dampaknya? Kalau saudara dan saya terus bersuka cita, terus penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita lihat di ayat yang ke-23, ayat 23 dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Amin. Saudara, artinya yang saya dapatkan begini saudara. Bahwa kalau saudara dan saya terus bersuka cita, terus penuh dengan Roh Kudus, minta terus Tuhan urapi saudara, maka apa yang terjadi? Perkataan saudara diurapi oleh Tuhan, sehingga perkataan kita, apa yang kita ucapkan penuh dengan kuasa. Yang berikutnya, hidup kita berubah saudara. Tanpa kita sadari, hidup kita berubah. Kalau saudara lihat saudara di dalam kitab Yehezkel tadi ayat 47, waktu Yehezkel pulang saudara, di situ dikatakan tiba-tiba dia lihat sepanjang tepi sungai itu ada pohon-pohon yang tumbuh saudara, yang daunnya subur, ya selalu berbuah saudara. Dan dia melihat banyak ikan saudara, tanpa disadari saudara. Ada perubahan yang terjadi. Saudara, tanpa kita sadari, hidup kita berubah. Rohani kita berubah. Ya. Berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, kita mengalami perubahan dalam hidup kita. Rohani kita bisa bertumbuh. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, saya nggak tahu keadaan saudara hari ini. Mungkin saudara seperti keadaan murid-murid tadi. Ada yang dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, nggak tahu mau berbuat apa dalam tahun ini. Kabar baik buat saudara, ayo mari kita bangkit saudara. Tuhan Yesus yang kita percayai adalah Allah yang hidup, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat, yang tidak bisa kita lakukan saudara. Allah sanggup, Allah yang kita percayai, dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada saudara. Dia sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Oleh sebab itu, mari saudara buka hatimu di hadapan Tuhan. Ayo kita bangkit, raih kemenangan. Saya rindu hari ini, saudara dan saya harus menang. Jangan kalah dengan masalah, jangan kalah dengan keadaan, tapi kalahkan keadaan saudara. Seperti murid-murid waktu setelah selesai, bukan berarti mereka bebas dari masalah. Justru mereka waktu mereka mulai bangkit, mereka dikejar-kejar saudara. Bahkan ada yang mereka murid-murid ditangkap, di penjara. Stefanus dirajam batu sampai mati saudara. Tetapi murid-murid tidak takut lagi saudara. Justru mereka semakin bergairah. Kenapa saudara? Dia bersuka cita. Yang kedua, karena mereka diurapi oleh Roh Kudus. Mari saudara, saya mau ajak kita untuk berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Saya nggak tahu keadaan saudara hari ini.
Mungkin ada yang berkata, Pak, saya nggak tahu apa yang harus perbuat. Tapi hari ini kabar baik buat saudara. Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera buat saudara. Untuk bisa bersuka cita. Hari ini minta Tuhan Yesus mengurapi dengan Roh Kudus. Huralabaya sikaburalabaya syannaburalaba. Uralabaya sikaburalabaya syannaburalabaralaba. Tuhan Yesus hamba berdoa. Setiap umatmu yang menonton, yang melihat, yang ikut ibadah online pada hari ini ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas mereka ya Tuhan. Biarlah sukacita karena Roh Kudus turun atas mereka. Biarlah Roh Kudus turun atas mereka, memenuhi mereka saat ini. Huralabaya sikaburalabaya syannaburalabaralaba. Tuhan mau berdoa, setiap roh ketakutan, setiap roh kekhawatiran, setiap pintu-pintu yang tertutup selama ini, hari ini kami buka, kami hancurkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah hari ini kami katakan, umat-Mu mengalami terobosan, umat-Mu mengalami pemulihan, umat-Mu mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Taruh tangan kanan di tempat yang sakit. Terima kesembuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan turut campur tangan. Dan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita diberkati dengan kebenaran firman-Nya yang mengajar kepada kita untuk kita tidak takut, tidak kalah terhadap masalah, persoalan, pergumulan apapun. Tetapi justru melalui kebenaran firman-Nya kita diajar untuk kita mengalahkan keadaan, kita mengalahkan situasi, kita mengalahkan masalah-masalah. Kenapa? Karena kita punya Allah yang besar. Oh haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, pagi hari ini Tuhan kami bersyukur oleh anugerah dan kasih-Mu kami boleh ada. Bahkan kami boleh Engkau ajar dengan kebenaran firman-Mu bahwa sesungguhnya Engkau terus menyertai kami. Kebangkitan-Mu memberikan kami kemenangan. Kebangkitan-Mu memberikan kami damai sejahtera dan sukacita. Engkau mengajar kami untuk kami tidak kalah terhadap keadaan apapun, terhadap masalah-masalah yang ada hari-hari ini. Tetapi kebenaran firman-Mu mengajar kami untuk kami menang atas segala masalah dan persoalan pergumulan apapun, karena Engkau sedang membawa kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang sudah memberkati kami
menjadi alat-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati Bapak Pendeta Benyamin Sondaya Tuhan sebagai gembala di GBI Pasar Kemis Tuhan. Biar kiranya Engkau berkati akan hamba-Mu di dalam pelayanannya. Dan biar kiranya Engkau urapi dengan urapan ilahi yang semakin hari semakin kuat. Bahkan Kau berkati akan keluarga rumah tangganya, kesehatannya, penyertaan Tuhan ada bersama-sama dengan hamba-Mu. Kau pakai lebih hari, lebih luar biasa akan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada dimanapun mereka berada. Biar kiranya Tuhan terus sertai setiap langkah kehidupan mereka, terus Tuhan berkati. Dan kami percaya hari-hari ini Tuhan kasih-Mu sedang dicurahkan. Perlindungan pemeliharaan Tuhan terus Engkau lakukan Tuhan kepada setiap jemaat-jemaat-Mu. Pada saat mereka sakit Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Pada saat mereka lemah Tuhan kuatkan. Pada saat mereka berputus asa, Tuhan kami percaya di dalam Tuhan ada sukacita baru, ada semangat yang baru. Terima kasih Engkau berkati setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan secara ekonomi. Biarlah kiranya mereka yang kekurangan diberkati Tuhan. Yang tidak ada pekerjaan diberikan pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kreativitas yang baru yang Kau Tuhan berikan. Tuhan terima kasih Engkau berkati keluarga demi keluarga. Karena kami percaya hari-hari ini Tuhan Engkau sedang melakukan pemulihan kepada setiap keluarga demi keluarga. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat pagi hari ini pun kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu, jemaat-jemaat Tuhan yang akan menabur Tuhan untuk pelayanan gereja-Mu, pelayanan-pelayanan untuk mengabarkan pekabaran Injil Tuhan. Biar kiranya Tuhan apa yang mereka kerjakan ketika mereka menabur dengan penuh sukacita, Engkau memberkati dengan berlipat kali ganda. Tidak ada kekurangan apapun. Kami percaya bahwa segala sesuatunya, kebutuhan mereka dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat ibadah kami saat pagi hari ini. Dan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam hari-hari ke depan, biar tangan Tuhan yang terus menuntun kami. Roh, jiwa, dan tubuh kami sepenuhnya milik Tuhan. Dan biar kiranya rencana Tuhan yang sempurna yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita angkat tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan, tengadahkan wajah kita menikmati kasih-Nya, dan sebelum terima berkat Tuhan, dengarkanlah janji firman-Nya. Diberkatilah setiap orang yang hatinya melekat dan tertuju kepada Tuhan. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya, dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil. Karena Tuhan Yesus menyertai. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Limpahkan berkat rahmat-Mu. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai sertaku, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan. Berjalan di dalam Roh-Mu, melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, tetap sukacita, tetap semangat, dan terus jangan lupa untuk selalu 5M, yaitu mengenakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.